Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua, umat Tuhan yang terkasih. Kiranya kita tetap mampu melewati baik buruknya keadaan yang datang silih berganti ke dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan mampu menguatkan kita setiap harinya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kiranya itulah yang melimpahi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Berilah dan penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu menerima firman-Mu dengan baik. Demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tema khotbah kita pada minggu ini ialah firman Tuhan, sumber kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Firman Tuhan, sumber kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Dengan ayat firman yang diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah kita yang telah bersabda bagi kita. Umat Tuhan yang terkasih, pernahkah perkataan seseorang itu begitu mempengaruhi hidup Anda? Pastinya pernah. Bahkan karena perkataan itu bisa jadi hidup Anda berubah, baik itu ke arah yang lebih baik maupun sebaliknya. Pastinya ada. Misalkan saja seseorang yang berjuang mencapai kesuksesan sekuat tenaganya karena perkataan dari ibunya yang mengatakan, "Hanya kaulah satu-satunya harapan keluarga kita." Tentu perkataan itu bisa menjadi begitu berpengaruh bagi hidup anaknya, atau bisa juga tidak. Nah, kali ini kita belajar tentang tulisan Nabi Yesaya yang ditujukannya kepada umat Tuhan yang berada pada pembuangan, yaitu di tanah Babel. Sekedar mengingatkan kembali bahwa bangsa itu dihukum oleh Tuhan karena berpuluh-puluh tahun hidup mereka meninggalkan Tuhan dan bersandar pada dewa-dewa bangsa lain, meninggalkan penyembahan kepada Tuhan, tetapi membangun mesbah-mesbah untuk berhala-berhala kejijikan mereka. Oleh karena itu, bangsa itu akhirnya ditaklukkan oleh bangsa yang jauh, bangsa yang tidak kenal dengan mereka, bangsa yang diutus oleh Tuhan untuk menghukum Israel, yaitu bangsa Babel, orang Kasdim sendiri. Umat Tuhan, perkataan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini disampaikan ketika mereka masih berada di tanah pembuangan, di tanah kuasa Babel. Tentu keberadaan di tanah pembuangan merupakan sebuah kesulitan dan kesengsaraan, di mana mereka telah kehilangan tanah yang bisa mereka olah. Di Babel, tanah siapa yang hendak mereka olah? Itu bukanlah tanah mereka. Di negeri mereka, di Israel, di Yehuda, mereka memiliki kebebasan dan bisa menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Di tanah Babel, mereka kehilangan semuanya itu. Bertahun-tahun mereka menderita dan berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Pastilah mereka jenuh dan mungkin saja kehilangan harapan untuk kembali ke negeri mereka. Mereka berharap untuk dibebaskan, tapi siapakah yang akan membebaskan mereka? Siapa yang peduli dengan mereka? Siapa yang akan bangkit memimpin mereka untuk melawan Babel? Sedangkan Babel pada saat itu adalah negara adik kuasa yang tidak tertandingi saat itu. Sedangkan mereka hanyalah segelintir orang-orang yang lemah, yang takut. Saya yakin
Kita juga pernah berada pada situasi yang mirip dengan bangsa ini, di mana kita kehilangan harapan dan serasa berada di bawah tekanan dan tuntutan yang berat yang membuat kita serasa hidup tapi mati, mati tapi hidup. Namun Tuhan tetaplah mengingat mereka. Saudara-saudari, Tuhan bukanlah Tuhan yang membiarkan umatnya sendirian, tidak. Di tengah situasi seperti itu pun, Tuhan berfirman kepada mereka melalui Nabi Yesaya. Di tengah situasi itulah firman yang telah kita baca tadi disampaikan. Allah ingin mengembalikan ingatan dan kesadaran mereka akan firman Allah yang pernah dikatakannya sebelumnya. Firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Allah mengatakan bahwa firman-Nya itu bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang tidak kembali ke atas dengan sia-sia. Air hujan itu akan membasahi tanah, dan tanah itu akan menjadi tanah yang subur, sehingga mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi kebutuhan manusia. Air yang turun, air hujan, itu telah membuat banyak perubahan karena keberadaan air itu sendiri. Demikianlah digambarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan terlaksana, akan terjadi seperti yang diucapkan oleh Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu dapat dipercaya, dapat dipegang teguh. Allah tidak mungkin dan tidak pernah berdusta dengan perkataannya. Tuhan hendak menyadarkan mereka bahwasanya Tuhan telah merancangkan damai sejahtera bagi mereka, seperti yang terdapat pada ayat 8 dan ayat 9. Tuhan merancangkan kebebasan dan kelepasan yang sudah pernah diucapkannya terlebih dahulu lewat nabinya sebelumnya, bahwasanya akan ada saatnya bagi Tuhan untuk melepaskan umatnya dari cengkeraman Babel. Tuhan ingat akan cinta kasih-Nya dan perjanjiannya dengan nenek moyang bangsa itu. Bahkan di ayat 3 disinggung tentang perjanjian kasih setia. Menurut perjanjian kasih setia Allah kepada Daud. Kita ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, Allah pernah berfirman kepada Daud bahwa Allah akan membangkitkan seorang raja besar dari keturunan Daud yang akan memimpin bangsa itu, yang akan memerintah di atas tahta Daud di Sion. Dengan janji itu Allah pasti akan membebaskan bangsa itu, karena nubuat akan adanya seorang yang akan memimpin di tahta Daud itu akan terlaksana dan pasti terlaksana. Karena itu Allah berencana mengembalikan kembali bangsanya itu kepada keadaan yang semula, ke tanah mereka, keadaan yang semula sejahtera dan dihormati oleh bangsa-bangsa. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya yang pernah keluar dari mulut Allah, itu perkataan Allah, firman Allah, tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa janji Allah yang pernah kita dengar Bapak Ibu, yang pernah diucapkan Allah, yang pernah kita baca, yang pernah kita amini tertulis di dalam kitab suci, pasti akan Tuhan lakukan di dalam hidup Bapak Ibu dan saudara-saudari. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan berbeda dengan perkataan-perkataan manusia. Walaupun perkataan manusia itu mampu mempengaruhi, namun firman Tuhan jauh lebih berkuasa. Firman Tuhan itu akurat, akan terjadi sesuai dengan perintah Tuhan. Firman Tuhan itu memiliki kuasa. Firman Tuhan itu bukanlah sekedar perkataan yang mati dan tidak berarti. Dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan bukan sekedar suara yang keluar dari mulut. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 62 bahwa firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Artinya bagaikan memiliki nyawa. Firman itu roh, firman itu hidup, yang mampu menghidupkan keadaan orang-orang yang serasa mati kerohaniannya, yang mati harapannya dihidupkan kembali oleh harapan firman Tuhan. Oleh karena itu Nabi Yesaya mau menyampaikan bahwa yang perlu dicari itu siapa? Ketika bangsa itu lemah, tak berdaya, tak memiliki kemampuan. Sama seperti kita juga, ketika kita tidak memiliki pengharapan apapun, yang perlu dicari itu siapa? Tuhan. Berbaliklah, tinggalkanlah harapanmu pada dunia ini, dan letakkanlah harapanmu pada firman Tuhan.
Berhentilah mengeluh tentang hidupmu. Ini saatnya pengharapan pada pembebasan dari Tuhan. Dahulu memang kita melihat murka dari Tuhan, tetapi sekarang saatnya untuk melihat kasih setia dari Tuhan. Israel yang terbuang, Allah akan mengembalikan keadaanmu kembali kepada keadaanmu yang semula. Firman Tuhan itu pasti. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita adalah orang yang masih meragukan firman Tuhan? Ataukah kita adalah orang yang setia memegang teguh firman-Nya, terus bersabar dan menanti saat penggenapan kasih setianya? Dari kebenaran firman ini, maka ada orang yang dengan tekun dan berani memberitakan firman Tuhan. Karena mereka tahu firman Tuhan itu berkuasa. Dia tidak takut ditolak, dia tidak takut kecewa ketika tidak didengarkan perkataannya. Dia tidak kecewa ketika tidak mendapatkan respon positif. Namun dia terus menyampaikan firman Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang disampaikannya tidak sia-sia jika Roh Kudus menyentuh hati orang yang kepada siapa dia memberitakan firman Tuhan. Inilah kekuatan orang-orang yang memberitakan Injil, yang pergi menemui orang ke berbagai tempat, pada orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil sebelumnya. Sama seperti yang dilakukan oleh para rasul yang memberitakan Injil kepada orang yang tidak mengenal Allah, namun tetap memberitakannya dengan tekun dan setia meskipun ada orang yang menolaknya. Kita umat Tuhan percaya bahwa firman Tuhan itu memberikan dampak dan pengaruh kepada hidup seseorang. Firman Tuhan itu mampu mengubahkan hati yang keras dan memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Tuhan itu berkuasa untuk mengubah hidup orang yang mau tunduk dan menaatinya. Allah bukan hanya ingin membebaskan umatnya dari pembuangan. Allah juga memberikan sukacita yang berlimpah bagi mereka ketika mereka nanti dibebaskan. Ayat 12-13 menggambarkan berbaliknya keadaan mereka yang dahulunya putus asa dan menderita, sekarang dipenuhi oleh sukacita. Tuhan telah mengatakannya. Dan apakah Tuhan benar-benar menggenapinya? Ya. Umat Tuhan, setelah hampir 70 tahun genap umat Israel di tanah pembuangan, maka Tuhan membangkitkan hambanya yang diurapinya. Yang diurapi artinya Kristus. Ini adalah gambaran pertama dari Yesus Kristus, yang artinya diurapi. Allah membangkitkan seorang pahlawan besar yang sama sekali tidak terpikirkan oleh bangsa Israel, yang tidak dikenal oleh bangsa Israel. Sama seperti dahulu, Tuhan bangkitkan hambanya Nebukadnezar yang besar, bangsa yang tidak dikenal oleh orang Israel, untuk menghukum Israel. Sekarang Allah juga membangkitkan seorang hambanya yang besar, yaitu bernama Kores dari bangsa Persia Media, bangsa yang juga tidak dikenal oleh Israel. Inilah yang disebut dalam ayat 8-9 bahwasanya rancangan Tuhan dan jalan Tuhan tidak terpikirkan oleh manusia. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Ingat itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Maka umat Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dia adalah tetap Allah yang setia. Berbaliklah kepadanya dan carilah Dia. Carilah firman-Nya, peganglah perjanjiannya. Maka Anda akan melihat rancangan luar biasa Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita berada di dalam keadaan yang sulit, serasa terbuang, sedang membutuhkan pertolongan, kelepasan, kesehatan, pemulihan keluarga dan keuangan, pemulihan hubungan dengan sesama. Percayalah semuanya pada firman dan janji Tuhan. Tuhan pasti mengingat kita. Kisah tentang anugerah Tuhan bagi umat Israel sekarang hanyalah sebuah cerita yang diceritakan bagi kita. Dan saatnya untuk kisah kita, kisah antara kita dengan Tuhan. Yang selanjutnya, yang terakhir Bapak Ibu, yang perlu kita mengerti dari sini ialah bahwasanya Tuhan itu tidak selama-lamanya membiarkan umatnya dalam murka Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan kepada umatnya. Bahkan Tuhan tidak saja mengampuni, melainkan melimpahkan atau memberikan berkatnya. Hal ini mengajarkan bagi kita umat Tuhan untuk meniru hati Allah yang mau mengampuni. Tuhan melupakan kesalahan mereka. Mampukah kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang yang jahat kepada kita? Mampukah kita bukan hanya mengampuni, bahkan memberikan berkat bagi orang yang telah bersalah kepada kita? Firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita orang percaya ini berbeda. Kasih yang ada dalam diri kita mendorong kita untuk mengampuni kesalahan orang lain, bahkan lebih dari pengampunan, memberikan sesuatu anugerah berkat bagi orang lain. Amin.
Ingatlah saudara-saudari, firman Tuhan hari ini sebenarnya bukan sekedar menerangkan tentang bangsa Israel, namun jauh lebih besar daripada itu, jauh lebih indah dari itu. Firman Tuhan ini hendak merujuk kepada pribadi Kristus, di mana Kristus adalah firman Allah yang hidup. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman. Yesus adalah yang turun dari sorga, yang datang ke dunia ini. Ia mengerjakan semua yang diperintahkan Bapa kepadanya. Dan semua visi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa, semua terlaksana dan tergenapi. Walaupun umurnya di dunia ini hanyalah 33,5 tahun, namun Yesus telah berhasil dalam melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Ketika di kayu salib dia mengatakan, sudah selesai. Walaupun Yesus tidak memiliki banyak murid-murid, melainkan kebanyakan meninggalkan Yesus, bagi dunia ini mungkin mengatakan Yesus itu gagal, namun bagi Allah tidak. Karena Yesus selama dia tinggal di dunia ini 33,5 tahun, pelayanannya 3,5 tahun, akan terus hidup yang diteruskan oleh para rasul pada masa dahulu dan hamba-hambanya pada saat ini untuk menyebarluaskan kerajaan Allah di dunia ini. Firman itu akan terus hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dimuliakanlah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, menguatkan kaki yang lemah, dan membangkitkan harapan untuk percaya kepada firman-Nya. Kasih Allah menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami, firman-Mu yang begitu menguatkan kami, mendorong kami untuk percaya akan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah, yang adalah janji dan kasih setia, yang akan membebaskan kami dari keterpurukan, dari kesusahan kami, yang mampu mendorong kami untuk kembali kepada Kristus Yesus, supaya kami tunduk di bawah kuasa Allah, supaya kami dengan rajin, dengan giat juga untuk memberitakan firman-Mu kepada orang yang belum pernah mendengarkan firman, supaya firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu, yang adalah roh, mampu mengubahkan mereka. Dengarkanlah doa kami Tuhan, berkati umat-Mu semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.